Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Rahmadani dari kelas MJ 236 Prodi Manajemen. Dan ini saya akan menjelaskan tentang leadership, seni dan gaya kepemimpinan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Estetika Humanisme. Mengapa kepemimpinan dibahas dalam Estetika Humanisme? Ada dua dimensi. Yang pertama adalah memimpin adalah sebuah seni, bukan sekedar teknik manajerial, melainkan cara membebaskan potensi orang lain dengan penuh keindahan, tindakan, dan rasa, menurut The Pri tahun 1989. Yang kedua adalah dimensi humanisme, yaitu adalah gaya kepemimpinan transformasional dan melayani, menjunjung martabat, dan potensi manusia sebagai pusat perhatian, sejalan dengan cita-cita humanisme. Selanjutnya kita masuk eh, tentang pengertian apa itu kepemimpinan. Menurut beberapa ahli, yang pertama dari Robbins and Judge pada tahun 2015, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok menuju tercapainya sebuah visi atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Richard L. Duff pada tahun 2003, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain yang mengarah pada pencapaian tujuan bersama. Lalu ada Jones and George, kepemimpinan adalah proses seorang individu mempengaruhi orang lain, menginspirasi, memberi semangat, dan mengarahkan kegiatan demi tujuan kelompok. Clubhouse 2013 mencatat bahwa definisi kepemimpinan tidak memiliki konsensus tunggal karena melibatkan interaksi kompleks antara pemimpin, pengikut, dan situasi yang dihadapi. Kepemimpinan sebagai sebuah seni dikemukakan oleh Max De Pree dalam bukunya Leadership is an Art, mengabarkan seni memimpin sebagai upaya membebaskan orang lain untuk melakukan apa yang diperlukan dari mereka dengan cara yang paling efektif dan manusiawi. Tanggung jawab pertama seorang pemimpin adalah mendefinisikan realitas secara jujur, dan tanggung jawab terakhirnya adalah mengucapkan terima kasih. Ada 4 unsur-unsur kepemimpinan. Yang pertama adalah pemimpin itu sendiri, yaitu adalah individu yang menginisiasi pengaruh, individu yang mengarahkan, dan mengambil tanggung jawab atas jalannya suatu kelompok. Lalu ada pengikut, yaitu adalah anggota kelompok yang menerima pengaruh dan turut berperan aktif mewujudkan tujuan bersama. Lalu, tujuan bersama itu sendiri adalah sasaran atau visi yang ingin dicapai suatu kelompok untuk menjadi arah dari seluruh proses mempengaruhi. Yang terakhir adalah situasi, di mana konteks, budaya, dan kondisi yang membentuk cara pemimpin dan pengikut berinteraksi. Berikut adalah 4 pendekatan besar teori kepemimpinan. Yang pertama adalah pendekatan sifat, pendekatan perilaku, pendekatan situasional, dan pendekatan kontemporer. Kita bahas satu persatu. Pendekatan sifat ini adalah fokusnya pada karakteristik personal yang dibawa sejak lahir atau dibentuk sejak dini. Kalau pendekatan perilaku, ini adalah pendekatan dengan menilai pemimpin dari tindakan dan gaya nyata dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Lalu pendekatan situasional ini menekankan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif itu tergantung pada situasi dan kesiapan pengikut. Untuk pendekatan kontemporer, yaitu adalah pendekatan yang mencakup teori modern seperti transformasional, transaksional, dan kepemimpinan melayani. Sifat kepribadian pemimpin yang efektif. Ada beberapa sifat menurut penelitian McCall dan Lombardo pada tahun 1983. 4 sifat kepribadian ini menentukan keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin. Yang pertama adalah stabilitas dan ketenangan emosional seorang pemimpin. Pemimpin harus tenang, harus percaya diri, dan dapat diprediksi terutama ketika berada di bawah tekanan. Yang kedua adalah pemimpin harus mau mengakui kesalahan, yaitu adalah pemimpin yang tidak menutupi kesalahan yang telah dibuatnya, melainkan mengakuinya secara terbuka. Lalu adalah keterampilan interpersonal yang baik,
Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dan meyakinkan orang lain tanpa bersikap memaksa atau otoriter. Lalu pemimpin harus mempunyai keluasan perspektif, di mana seorang pemimpin harus mampu melihat gambaran besar, memahami berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya, kita masuk gaya kepemimpinan klasik Kurt Lewin. Berdasarkan eksperimen Lewin, Lippitt, dan White tentang pengaruh gaya pemimpin terhadap suasana dan cara kerja kelompok. Yang pertama adalah gaya dengan otokratis, yaitu di mana pemimpin menentukan segala sesuatu yang akan dikerjakan kelompok tanpa banyak melibatkan konsultasi dengan bawahan. Cocok saat keputusan harus diambil dengan cepat. Yang kedua adalah demokratis. Kegiatan, tujuan umum, dan cara kerja kelompok dimusyawarahkan bersama, sehingga para anggota merasa dilibatkan dan lebih termotivasi. Lalu ada laissez-faire atau kendali bebas, yaitu seorang pemimpin bersikap permisif dan menyerahkan penentuan cara maupun tujuan kegiatan kepada anggota kelompoknya. Gaya ini efektif untuk anggota yang kreatif dan bermotivasi tinggi, namun beresiko bagi mereka yang kurang mampu mengatur diri. Selanjutnya kita masuk ke pemimpinan situasional menurut Hersey dan Blanchard. Gaya kepemimpinan ini disesuaikan dengan tingkat kesiapan atau kematangan bawahan. Yang pertama adalah telling atau mengarahkan. Metode ini adalah seorang pemimpin harus memberi instruksi rinci saat kesiapan bawahan masih rendah. Yang kedua adalah selling atau menjual gagasan. Pemimpin tetap mengarahkan, namun mulai membuka komunikasi dua arah dengan anggotanya. Yang ketiga adalah partisipasi atau melibatkan. Pemimpin dan bawahan berdiskusi secara bersama-sama untuk menentukan langkah kerja ke depan. Yang terakhir adalah delegating atau mendelegasikan. Delegating ini adalah sebuah wewenang yang diserahkan penuh kepada anggotanya karena bawahan sudah sangat siap dan mandiri dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya kita masuk ke kepemimpinan transformasional. Menurut Yuk dalam Italiani 2013, pemimpin transformasional ini membuat para pengikutnya menyadari pentingnya hasil pekerjaan, mendorong mereka mengutamakan kepentingan organisasi, dan membangkitkan kebutuhan yang lebih tinggi dalam diri pengikutnya. Gaya ini berfokus pada perubahan organisasi secara menyeluruh, dan pemimpin transformasional ini cenderung energik, visioner, dan mampu memotivasi kelompoknya untuk menuju perbaikan yang berkelanjutan. Lalu ada menurut Robbins and Coulter, gaya kepemimpinan yang membimbing atau memotivasi para pengikutnya menuju tujuan yang ditetapkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Pemimpin dan bawahan bertukar imbalan atas kinerja yang dicapainya. Hubungan pemimpin dan staf berlangsung berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang saling menguntungkan. Sehingga hal ini cocok diterapkan pada pekerjaan dengan target dan aturan yang jelas. Yang selanjutnya adalah servant leadership. Menurut Michael Armstrong, kepemimpinan ini adalah segala sesuatu yang dikerjakan melalui orang lain untuk mencapai sebuah sasaran. Intinya dari kepemimpinan yang melayani. Robert K. Greenleaf menyebutkan bahwa pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mengutamakan kebutuhan orang lain terlebih dahulu, membangun kepercayaan terlebih dahulu, dan rasa adil sebelum mengejar hasil kerja. Servant leadership ini perlu adanya sikap terbuka, peduli terhadap anggota, visioner, objektif, dan bijaksana. Dan ini adalah ciri utama pemimpin yang melayani. Nilai ini sejalan langsung dengan semangat humanisme yang memuliakan martabat manusia. Lalu adalah mendefinisikan realitas dengan jujur. Sebelum mengambil keputusan apapun, seorang pemimpin melihat dan mengakui keadaan sebagaimana adanya, bukan yang diinginkan. Inilah tanggung jawab pertama seorang pemimpin menurut The Pre.
Yang kedua adalah membangun kepercayaan lewat konsistensi. Kepercayaan yang dibangun bukan dari kata-kata, melainkan dari konsistensi antara ucapan dan tindakan sehari-hari. Sejalan dengan stabilitas emosional yang dicatat McCall dan Lombardo. Mendengarkan sebelum memutuskan. Menyesuaikan gaya bicara dan keputusan dengan kebutuhan orang lain, sebagaimana gaya selling dan participating dalam model Hersey dan Blanchard. Hal ini dimulai dari kemampuan untuk benar-benar mendengarkan. Lalu ada memberdayakan dan bukan mengendalikan. Hal ini memberi ruang bagi orang lain untuk mengambil tanggung jawab dan berkembang, sehingga mencerminkan semangat delegating style serta kepemimpinan melayani ala Greenleaf. Nah, yang terakhir adalah mengucap terima kasih dan mengakui kontribusi anggotanya. Menurut setiap proses, Menutup setiap proses dengan mengakui kerja keras orang lain menurut Depri, dan Depri menyebutnya sebagai tanggung jawab terakhir seorang pemimpin, sekaligus wujud humanisme dalam kepemimpinan. Terima kasih, sekian paparan dari saya. Apabila ada salah-salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.